Bukan hanya sekedar pot getter. Uang-uang yang lain kan itu pun juga bukan buat kita. Karena kalau saya jadi artis, saya egois. 100.000 sembako, masa mau saya telan mentah-mentah gitu. Minyak goreng, kopi, apa segala macam itu. Coba kalau jadi artis, ada nggak saya bisa menyembatani vaksin gratis? Saya nggak ngerti struktur organisasi partai kayak apa, saya nggak paham. Saya nggak punya kemampuan. Saya nggak tahu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai segala macam. Siapa? Tapi saya ini orang gila, Pak. Kantor nggak ada. Struktur partai apa semua nggak punya. Saya nggak ngerti harus ngapain. Saya ngumpulin perempuan-perempuan cakep. 300 perempuan cakep. Ini bener ini harus cantik. Harus cantik. Dia kampanye segala macam, masa dia nggak punya duit? Saya terbuka loh di sini baru kali ini loh ya. Eko Patrio dijadikan ketua DPW. Banyak orang yang masih tidak percaya ada. Emang nggak pantas. Saya juga merasa juga nggak pantas. Digoyang juga. Yang norak banget dan tapi diterima oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa nih. Sebenarnya biar saya tidak memperkenalkan, semua orang sudah tahu. Tapi nggak apa-apa lah saya memperkenalkan ulang lagi. Ini sahabat saya juga nih. Nama lengkapnya dulu nih. Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama betul kita baru ketemu ya. Aduh ampun. Berapa tahun Mas Eko kita ketemu? Udah hampir 10 ya. Iya, 10 tahun. Udah lama banget ya. Kita berjuang bareng kan. Alhamdulillah. Jadi Mas Eko ini luar biasa ya. Dia menjadi anggota DPR 3 periode. Sudah mau 4 periode sebenarnya ya. Nanti ini 4 periode dan satu lagi posisi yang sangat strategis sekarang adalah Ketua Wilayah Daerah Ibu Kota DKI ya, DKI. Jakarta sebagai Ketua PAN. Amin. Dan banyak hal-hal yang di luar dugaan kita ketika Mas Eko menjadi Ketua Wilayah nih, Ketua PAN DKI. Banyak yang apa ya, inovasi yang kayaknya kalau kita lihat ini orang gila nih yang buat ini. Bukan orang gila, gila beneran. Gila beneran. Ya, Mas Eko, sebelum kita bicara masalah yang gila itu, saya ingin tanya nih. Mas, ini kan ada fenomena nih, artis jadi caleg. Tapi ada juga yang bilang nih Mas Eko, katanya banyak artis kalau sudah nggak laku, udah nggak dipakai, jadi dia mengalami evolusi. Evolusinya apa? Jadi caleg. Apa benar gitu Mas Eko? Ini harus diklarifikasi. Eko Patrio, itu 2009. Lagi top-top? Lagi top-topnya. Kalau bisa dikilas balik, Raffi Ahmad sekarang. Iya. 5 program. Dari pagi ketemu pagi lagi. Wah, itu lagi duitnya lagi banyak banget tuh. Banyak banget ya? Duit banyak, yang suka banyak. Itu dia ya. Benar. Itu yang penting. Benar. Itu semua udah di atas semua saya merasakan gitu. Tapi saya harus jangan pernah bicara masalah nyaman. Saya tidak pernah mau di zona nyaman gitu loh. Saya udah dapetin semua, terus saya bingung. Wah, ntar kalau misalnya tiba-tiba decline, gue malah jadi orang bingung nih gitu loh. Eko Patrio menjadi orang yang kelimpungan gitu loh. Sebelum kelimpungan, kita harus punya daya ungkit lagi, leverage yang lain gitu ya. Daya ungkit yang lain. Apa daya ungkitnya? Saat waktu itu, Eko Patrio ditawarin sama Pak Zulkifli Hasan dan Mas Tris. Suruh untuk jadi MC. 2009 kalau nggak salah itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Iya. Di situ terus dong ngajak ngobrol. Ada keinginan nggak jadi gubernur? Saya mah kalau gubernur nggak, kalau DPR mungkin gitu. Bener mau jadi DPR. Padahal bercanda aja. Bercanda tuh. Iya, artinya bukan bercanda. Ini aja ngomong-ngomongnya aja. Asal ngomong aja. Tiba-tiba Mas Tris bilang, bener mau jadi DPR gitu. Ya, kalau ada yang ngajak gitu. Udah gitu, selesai acara, terus saya pergi ke mana, ngisi acara apa, segala macam. Tiba-tiba, lagi di luar negeri, ditelepon sama Mas Tris. Kok kamu mau nggak jadi DPR? Hah? Mau? Dari mana? Ya, dari PAN lah gitu. Oh oke, saya bilang gitu. Sebelum itu yang nawarin partai banyak banget. Dari warna ini. Pastilah karena public figure kan, jadi banyak nawarin. Iya benar, sama kayak sekarang gitu, banyak yang nawarin artis-artis gitu. Akhirnya kenapa milih PAN? Karena ya punya cerita sendiri kan. Cerita sendirinya relate sama saya. Partai Reformasi, ya kan? Masih keingetan gitu loh. Pak Amin Rais. Hebatnya Pak Amin kayak apa ya kan? Tokoh reformasi. Tokoh reformasi dan hebat gitu segala macam.
wah menarik nih gitu loh. Punya cerita gitu loh. Iya. Kalau misalnya yang udah 32 tahun misalnya partai itu, kita nggak tahu itu bener nggak sih dia berjuang atau apa, kan kita nggak tahu. Iya kan? Yang 3 partai tersebutin zaman Orde Baru kan, ini berjuang apa bener atau cuma jangan-jangan. Tapi reformasi saya melihat sendiri gitu loh. Oke. Wah hebat ya Pak Amin segala macam dengan teman-teman yang lain. Saya bilang mau gitu loh. Tapi maunya di mana? Di Jakarta ya. Kalau di Jakarta jangan, saya maunya di Nganjuk. Akhirnya saya ngambil di Nganjuk. Alasannya adalah saya masih ingat omongan orang tua dan guru ngaji. Sehebat-hebatnya orang, lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya ngambil jadi anggota DPR, waktu itu misalnya di Jakarta gitu ya, buat apa juga, nggak ada korelasinya dengan daerah. Oke. Kalau saya jadi ya. Tapi kalau saya jadi kan program-program banyak saya berikan ke daerah gitu. Daerah asal ya? Daerah asal. Oke. Nah akhirnya alhamdulillah jadilah saya anggota dewan. Ya udah banyak memberikan karena saya melihat Nganjuk ya daerah kelahiran saya di dekatan dengan Kediri maju berhasil, Jombang berhasil, Mojokerto Nganjuk malah enggak, padahal ada di tengah itu. Iya. Ketinggalan dia. Iya, ketinggalan. Nah, makanya saya di situ akhirnya saya guyup sama teman-teman yang lain, yuk kita bikin sesuatu buat Nganjuk. Udah program irigasi, udah semuanya deh, semuanya. Cuma kan yang namanya anggota dewan beda dengan misalnya eksekutif. Eksekutif adalah langsung kan. Oke. Kalau ini kan anggota dewan kan adalah penyembatan. Oke. Program pemerintah berikan sini. Jadi nggak semuanya bisa dikerahkan gitu lah. Jadi ya kembali lagi akhirnya pada saat nyalek yang kedua masih di situ juga gitu lah. Terus kedua pertanyaan adalah kalau udah turun aja. Iya, tapi nyalek. kan banyak orang yang menganggap bahwa katanya artis yang maju menjadi caleg sudah nggak laku. Nah, itu terjawab oleh saya ya, udah terjawab. Jadi saya dalam kondisi lagi tinggi-tingginya, Top-topnya ya? top-topnya. Terus yang kedua juga jangan dibeda-bedakan, jangan dikotak-kotakin. Oh artis ini. Padahal artis, aktivis, mahasiswa, pengusaha sama aja, mempunyai hak yang sama dipilih dan memilih dan menang. Oh, oke. Nah, ya kan? Itu yang penting. Itu yang penting, ya menang. Dipilih, memilih dan menang gitu loh. Sekarang goalnya apa coba? Ketua umum kalau ngajak artis atau jadi aktivis atau pengusaha apa goalnya? Iya. Menang kan? Maksudnya mendapatkan menjadi anggota dewan. Nah itu juga gitu. Jadi di PAN itu nggak hanya sekedar yaudah artis yuk gitu. Tapi memang kita pilih. Harus ada kontribusi ya? Ada kontribusi, bukan hanya sekedar pot getter. Oke. Pengumpul suara aja, tapi dia harus menjadi gitu loh. Makanya saya ngajak teman-teman yang lainnya harus jadi gitu loh. Kayak sekarang adik-adik saya misalnya ya, Uya Kuya, Pasya Ungu, dan semuanya saya lihat banyak banget. Alhamdulillah kurang lebih ada 15. Itu Mas Eko yang ngajak semua tuh? Ya ada yang saya ngajak, ada teman yang lain yang ngajak, ada Farel, Bramasta. Sekarang nambah lagi JJ dan juga Nisa, keluarga besar dari Raffi Ahmad. Barusan tadi juga kita ajak segala macam. Jadi artinya bahwa mereka kita sekolahkan, artinya kita ajarkan, yaitu tadi bukan hanya sekedar public speaking yang bisa diimpoin, tetapi juga bagaimana meraih simpati dari masyarakat dan akhirnya terpilih kayak gitu. Oke, Mas Eko ini menarik. Bisa nggak buka kartu nih? Mana yang lebih banyak penghasilannya? Jadi anggota DPR atau jadi artis? Oh, kalau masalah duit, Iya. ya artis lah. Kalau artis top kan? Artis top, ini ya sekarang ini ya acara minimal 25 juta 1 jam. Kalau kita punya 5 jam udah 125 juta. Itu artis top kan? Artis top. Kalau misalnya artis tidak top? Nggak sengetop-ngetopnya 5 juta misalnya pendapatan ya kan. 5 juta misalnya. Kali 30 hari. 5 kali 3 udah 150 juta sebulan. Gaji anggota dewan 62 juta dipotong sama itu partai 25% buat proposal. Buat segala. Minus kadang-kala gitu ya. Tapi kan ada uang-uang lain Mas Eko. Iya uang-uang yang lain kan itu pun juga bukan buat kita. Misalnya uang reses kan juga buat masyarakat. Oh, jadi kembalikan Jadi kembali lagi ke masyarakat semuanya. dalam bentuk program. Dalam program. Nah, kembali lagi. Terus apa yang membuat nyaman Eko Patrio di DPR? Kan gitu kan pertanyaannya. Iya kan? Loh, kalau duit aja. Kan urusan orang tuh bukan masalah duit aja. Tapi ada kenyamanan hati. Oke. Nah, saya merasa bahwa tadi tuh poinnya. Saya masih ingat banget pernyataan ibu saya. Lu udah hebat semuanya. Tapi lu nggak hebat. Karena lu nggak manfaat buat orang banyak. Jadi menurut Mas Eko, ketika jadi artis, itu dibandingkan dengan anggota DPR, menjadi anggota DPR, lebih banyak bermanfaat bagi orang banyak. Kalau DPR. Kalau Daripada saya artis. iya, saya ngerasa. Karena kalau saya jadi artis, saya egois. Tapi kan kalau jadi artis menghibur orang-orang ketawa bermanfaat juga, enggak? Iya bermanfaat, tetapi kan itu mah general aja gitu loh. Tapi tidak berbentuk
apa namanya ya, fisik dan sebagainya. Tapi kalau di sebagai anggota dewan, misalnya contoh lah kayak kasus kemarin tuh COVID. Oke. 10.000 bahkan 100.000 sembako. Oh. Itu mau saya kasih ke siapa? Ada tuh dari pemerintah. Ini menarik. Iya kan? 100.000 sembako masa mau saya telan mentah-mentah begitu. Minyak goreng, kopi, apa segala macam itu saya serahkan kepada masyarakat semuanya. Vaksin gratis. Iya. Vaksin gratis saya bikin, lihat tuh berapa titik gratis semua. Coba kalau jadi artis, ada nggak saya bisa menyembatani vaksin gratis? Atau artis yang ngetop sekarang bikin nggak tuh vaksin gratis? Nggak ada kan, sama sekali. Yang ada apa? Anggota dewan yang bikin semua seperti itu. Yang punya inisiatif lah, bikin seperti vaksin gratis. Terus apalagi banyak macam-macam program yang, misalnya kemarin saya bikin orang dalam kondisi COVID di rumah. Oke. Saya bikin yang namanya, tahu? Paket gratis, paket data. Apa itu, Mas? Paket data 10.000 sekolah saya berikan untuk di DKI Jakarta. Untuk mengikuti ya, belajar. Belajar online. Ya? Iya kan? Dari rumah kan? Iya, betul. Itu ada wifi gratis, ada data gratis segala macam. Itu dari mana kalau kita nggak inisiatif, kita cari-cari segala macam. Mungkin kalau saya jadi di entertain, saya gimana caranya ya gua ngelawak ya, gimana bikin YouTube ya gitu ya. Kan begitu. YouTube nih seru nih kali ini di rumah bikin gini biar ditonton. Kan itu doang. Tapi kalau itu kan kasihan ya masyarakat nih. Gila nih dia dagang UMKM nggak jalan gimana nih? Kasih perbantuan ya kan? Sekarang tahu nggak? Pinjol merajalela di Jakarta. Dan banyak korbannya. Iya, banyak korbannya. 10 triliun sekarang nih UMKM pinjam dengan pinjol. Harusnya di sini ada gitu loh, bank swasta atau bank negara ambil alih. Contoh bank misalnya Bank Jakarta gitu kan. Bank dari Jakarta. Bagaimana? Atau bank perkreditan. Iya, bank kreditan atau ya BPR segala macam untuk ambil itu gitu. Dan itu yang bisa ngomong siapa? DPR atau DPRD kalau buat saya. Yang bisa jadi ya itulah artinya untungnya saya jadi anggota dewan tuh insya Allah yang tadi orang tua minta beban manfaat untuk orang banyak ada kontribusi kalau saya di DPR daripada di entertain. Tapi saya juga nggak ninggalin entertain begitu aja. Iya, saya masih di belakang layar juga. Artinya saya masih punya komando production, manajemen artis, apa segala macam, memberikan kesempatan buat teman-teman menjadi artis dan sebagainya gitu. Biar nggak tua juga gitu. Mas Eko, Iya. ini kan ketika Anda diangkat nih jadi ketua ya, ketua wilayah nih, PAN DKI, banyak orang bilang Anda ini melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, kan gitu. Kalau orang partai itu kan ada pakemnya Mas Eko yang dia lakukan misalnya untuk sosialisasi A dan B begitu ya. Tapi kelihatannya Eko Patriot ini melakukan sesuatu yang di luar pakem para politisi lakukan. Kadang-kadang dianggap ini Mas Eko ini apa yang dilakukan ini? Kumpulin cewek-cewek, perempuan-perempuan. Terus disuruh sosialisasi dari RW ke RW di DKI itu. Itu kenapa ceritanya begitu? Ya, jadi gini, saya dari Jawa Timur 2 periode. Saya udah tenang jadi anggota. Saya nggak ngerti struktur organisasi partai kayak apa, saya nggak paham. Bener, orang berangkat dari dunia entertain, terus saya jadi caleg, saya konsen dong di DPR kan. Berkaitan fungsi dan tugas DPR ya kan, bikin anggaran, ngawasin pemerintah, ya kan, membuat undang-undang. Udah cukup segitu. Tiba-tiba harus ikut yang namanya struktur partai. Eko, nih Pak Zulkifli Hasan di 2017, pemilihan 2019, tinggal 1,5 tahun lagi. Eko, kamu tolong urusin DKI Jakarta. Wah, saya nggak punya kemampuan, nggak bisa kamu. Karena saya lihat di sini-sini nggak ada yang bisa. Apalagi saya nggak tahu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai segala macam. Saya bilang, nggak. Terus udah, tapi saya yakin kamu bisa lah, tolonglah bantu saya. Nah, kata-kata tolong bantu saya itu menggugah saya. Oh ya, Pak Jul butuh orang gitu loh. Karena ya udah siapa? Tapi saya ini orang gila Pak, saya bilang gitu. Jadi Mas Eko bilang saya ini orang gila. Orang gila Pak. Langsung disampaikan. Terus Pak Jul bilang gini, saya butuh yang gila beneran. Pak Jul bilang gitu. Akhirnya benar. Akhirnya saya bilang, ya udah Pak, saya nggak ngikutin anggaran dasar, anggaran rumah tangga, biarin aja sekretaris saya, maksudnya itu ada yang namanya sekretaris wilayah, dia yang tahu nanti kalau misalnya saya kebablasan, dia yang jagain saya gitu. Bisa ngerem ya? Bisa ngerem. Akhirnya apa yang terjadi? 2017 itu kita minus semua. Ini di DKI Jakarta. Anggota dewannya cuma 2 tua-tua. Ketawa sekali, batuk 4 kali.
Bener nih, dimintain bantuan nih, apa aja gitu. Alasannya anaknya jatuh lah, jatuh dari ayunan, lah batuk apa segala macam-macam. Udah susah. Oke. Dua anggota dewan. Terus anggota DPR RI-nya nggak ada, nol. Cuma 2 kursi DPRD. Kantor nggak ada. Sekalinya ada jauh banget, tau lah tempat kantor ya kan PAN ya di daerah mana tuh, sana tuh, Jakarta Pusat tuh. Gelap gulita segala macam, Keramat ya sana. Terus udah. Semua nggak punya struktur partai apa semua nggak punya. Perkampungan. Oh, udah ya ke perkampungan situ ya kan, udah semua udah gelap. Akhirnya udah. Apa yang terjadi buat saya? Saya nggak ngerti harus ngapain. Tapi saya punya tuntutan satu. 2019 tuh kan harus ada nyediain 116 orang kan untuk nyalek kan. Ya. Dan bukan sekedar nyalek aja, tapi orang-orang yang bermutu, berkualitas menurut versi saya. Ya. Bukan versi orang lain gitu. Harus ada. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ngumpulin perempuan-perempuan cakep. 300 perempuan cakep. Ini bener ini, saya ngomong apa? Dari mana tuh diambil? Ya udah, pokoknya ada dari model mana, SPG mana. Pokoknya saya alhamdulillah banget, berkah banget ya Allah. Itu perempuan-perempuan mau support saya, mau bantu saya. Tapi saya profesional juga artinya ya. Jadi semua kriterianya harus cantik. Harus cantik, rekrut. harus cantik. Minimal minimal enak diajak ngobrol lah gitu Iya, ya. Udah oke. diajak ngobrol, udah semua saya ajak 300 perempuan. Dan dulu Mas, waktu kumpulin itu istri di rumah marah nggak? Istri udah ini mewakafkan diri saya udah. Saya bilang pertama kali saya kawin sama dia kan 2 langkah keluar dari pintu kan udah jadi milik orang banyak. Oke. Pokoknya udah saya kumpulin perempuan-perempuan. Enggak cuma malah istri saya ajak juga nih ngobrol segala macam. Saya butuh bantuannya. Apa yang saya lakukan? 300 perempuan itu adalah sosialisasi yaitu senam di kampung-kampung. Mensosialisasikan PAN ya? Mensosialisasikan PAN di DKI Jakarta. Jadi bukan 300 orang, jadi 20 di sini, 20 di sana. Setiap Sabtu Minggu tuh. Wah kan jadi rame tuh. Jadi semua Tadinya PAN nggak dikenal di situ itu ya? jadi kenal. Terusnya jadi, ini perempuan cakep-cakep pagi-pagi ada apa? Kan gitu kan. Iya. Minimal cuma ngeliat doang gitu. Pas kalau udah 3 kali 4 kali jadi tergugah kan orang jadi mau daftar juga apa segala macam. Akhirnya keluarga besar dari mereka nih yang perempuan-perempuan ini kan sosialisasi DKI Jakarta banyak yang daftar. Banyak daftar. Kebetulan 116 apa yang terjadi? 340 yang mendaftar caleg 2019 kemarin. 2019. Kemarin. Itulah. Saya beruntung sekali. Akhirnya saya coret-coretin lah ini. Terusnya ada orangnya ini pejabat ini coret nggak penting karena nggak punya ini. Pokoknya kan kita punya kayak semacam guidance. Oke. Minimal dia ada keterkenalan. Kalau terkenal nggak ada, Popularitas ya? iya minimal dia punya keterkenalan. Kalau nggak terkenalan minimal dia punya Jaringan. Punya jaringan. Jadi elektabilitas, kapabilitas, isi tas. Itu apa penting. Isi tas penting juga kan kalau misalnya buat dia kampanye segala macam, masa dia nggak punya duit ya kan? Oke. Maksudnya gini, jadi kalau keterkenalan nggak ada tapi dia punya uang, oke gitu. Pokoknya gitu. Itu dia apakah dituntut apa itu duit? Ya kan buat kampanye dia, kampanye dia. Untuk dia sendiri untuk ya? dia sendiri gitu ya. Supaya dia bisa terpilih. Bukan untuk perempuan-perempuan ini. Perempuan ini cukup dari Ekopatrio aja gitu. Kan, Oke. Udah. Buat dia buat bikin jaringan apa segala. Jadi itu saya terbuka loh di sini baru kali ini loh ya. Makasih panggil Mas Elektabilitas, Eko nih. kapabilitas dan isi tas. Oke. Itu udah. Jadi 3 itu aja. Kalau di isi tas nggak ada tapi keterkenalan ada boleh. Jadi terpilih 116. 116 orang yang mendaftar jadi caleg. Iya, jadi caleg. Dan alhamdulillah yang berhasil jadi anggota DPR itu Semua dapil terisi. Cuma satu yang tidak terisi, yaitu di dapil 3. berarti perolehannya sangat signifikan ya. Boleh dibilang 100%. 400%. Gila. Karena DPR RI yang 0 jadi 2. Terus yang 2 kursi jadi 9 kursi. Jadi ini berarti kegilaan mendatangkan berkah. Itu judulnya kira-kira ya. Iya bisa jadilah itu. Pokoknya gila beneran lah. Udah itu pokoknya udah. Jadi 400% peningkatan perolehan suara PAN ya Iya, pada saat 400%, benar, alhamdulillah. Dan dari situlah akhirnya semua orang yang tadinya antipati semua. Ini ya, Ekopatrio dijadikan ketua DPW, itu banyak orang yang di internal mosi tidak percaya ada. Underestimate. Underestimate, benar. Oke. Orang itu aja, Firman Ghani almarhum aja, ya kan, jabat aja. Terus beliau kan meninggal ya. Ya, bekas Bingung, Kapolda. ya bekas Kapolda. Terus PLT juga pernah, Pak Jul juga di situ gitu loh. Itu orang-orang serius kenapa tiba-tiba Ekopatrio yang cengengesan segala macam. Itu internal pada marah semua. Tapi Pak Jul Jelas kali. ya bukan jealous, artinya emang nggak pantas. Saya juga merasa juga nggak pantas.
Kalau misalnya saya tiba-tiba misalnya jadi ketua DPM, mohon maaf gitu, di daerah masih oke lah gitu. Tiba di Jakarta, DKI. Jakarta itu kan halaman depan sebuah partai kan. Barometer. Ya? Barometer kan. Jadi buat saya, waduh jangan saya Pak gitu. Tapi semua wah, pada ini kasak-kusuk. Udah kasih kesempatan Eko. Pak Jul akhirnya jadi orang yang ini jagain saya gitu loh. Jagain saya dari serangan-serangan internal. Makanya sampai sekarang saya hormat sama beliau gitu ya. Karena beliau memberikan kepercayaan saya, bukan hanya kepercayaan aja, tetapi juga memberikan rasa secure, memberikan rasa aman dan nyaman buat saya gitu loh. Tapi kan ada sesuatu juga yang Mas diminum Eko dulu lakukan. dong. Ya, ada Biar sesuatu kelihatan kan rasa. Mas Eko lakukan. Maksudnya ketika diberikan amanah itu kan Mas Eko menjalankan dan berhasil. Kan beda kalau misalnya Mas Eko menjalankan dan tidak berhasil, kan 100% itu luar biasa capaiannya. Iya, tetapi waktu yang kan 2017, waktu 2017-2019 ini friksi banyak. Oke. Friksi banyak, nggak pantas Eko, jangan segala macam. Terjadi friksi di Ya, PAN. terjadi friksi segala macam. Wah, ada masih tidak percaya suruh bikin surat untuk Pak Amin Rais, Pak Jul segala macam. Ada kayak gitu. Oke, digoyang juga ya. Udah digoyang juga. Saya bilang saya nggak jadi lebih bagus nih, saya bilang gitu. Iya kan, ngurusin Jakarta nggak punya apa-apa. Aduh, kalau udah ngurusin Jakarta, coba deh. Itu bukan hanya pemikiran, tapi di situ juga apa ya? Ya udahlah, masalah uang apa lagi? Terkuras habis Bang di Jakarta. Jadi tabungan habis semua. Ya nggak tabungan, kalau buat istri tetap masih ada. Nggak Jangan diambil ya? jangan kalau buat istri jangan gitu. Jadi Atau mantap makan tabungan. nggak juga, nggak mantap. Saya nggak makan tabungan karena tabungan juga nggak ada, kenapa harus dimakan? Oke. Gitu. Jadi itu suka dukanya Mas Eko. Ya? Iya, jadi ngurusin Jakarta dan alhamdulillah sekarang tinggal dirawat, ya berkah. Akhirnya ya udah, akhirnya kok tolong urusin sekarang bagaimana caranya keterkenalan PAN. Nah kan itu kan, jadi nambah lagi gitu kan. Ya udah akhirnya. Oke, ini aku mau tanya nih. Ini kan sekarang Mas Eko diberi amanah yang lebih berat lagi ya. Setelah DKI, Mas Eko dikasih di tingkat pusat. Bagaimana nih supaya PAN semakin populer, semakin bisa diterima orang, dan semakin diingat? Kira-kira begitu amanah yang diberikan. Terus pasti Mas Eko melakukan sesuatu nih untuk bisa mencapai itu kan? Iya. Saya lihat nih waktu di TV, iklannya PAN nih Mas Eko. Ini saya lihat ini salah satu pekerjaannya Mas Eko nih. Karena gitu kan ya. membuat PAN itu menjadi terkenal, diterima dan lain sebagainya. Jangan marah nih Mas Eko. Anak saya bertanya nih di rumah kan. Iya. Bilang, Pak, kenapa ini iklannya PAN kayak norak banget? Bener, iya. Sorry nih Mas Eko. Bisa nggak dijelaskan? Bener. Nah, jadi gini. Itu sebenarnya saya sudah memprediksi. Dan memang itu kesengajaan. Jadi memang kesengajaan. Jadi Mantap, pertama kali gini. Karena kita udah punya tuh ya partai, ada partai baru. Iya. Yang marsnya tuh tiap hari menggelegar kan. Di 3 TV kan. Wah, dengan lagunya yang khas banget gitu. Nah, kalau kita ngikutin dia, udah pasti kita kalah dengan keseriusannya. Nah, saya harus mengambil Yang harus tidak lebih yang bawah banget, yang low banget, yang norak banget, dan tapi diterima oleh masyarakat. Apa? Koplo. Iya, Nah, makanya itu koplo. Saya bikin koplo. Saya bikin dangdut. Jadi itu sengaja ya? Sengaja, benar. Kalau mau bikin serius, kita udah bikin video klipnya aja, pemandangan bagus, dari ada gunung di Gunung Bromo, terus laut apa segala macam. Pas kita tonton bareng-bareng, ini malah kayak ini National Geographic gitu. Ini National Geographic. Ini bukan video klip ini. Ini tidak cocok sama PAN. Ya kan? Udah akhirnya saya bikin koplo tapi di dalamnya adalah teman-teman artis yang udah jagoan-jagoan, artis senior. Benar, artis senior dan artis terkenal lah, saya bilang udah saya masukin situ semua. Terus yang kedua, alasannya kenapa saya bikin koplo, karena memang masyarakat sekarang lagi, kalau nih ya abang kita buka TikTok, yang paling the best apa? Iya. Koplo. Algoritma koplo tuh diterima gitu loh. Jadi emang kita pikirin bos. Jadi kita pikirin tuh apa namanya psikologisnya penonton tuh kayak apa. Misal kenapa harus diulang pan itu juga ada ketukannya. Pan. Karena setiap lagu kalau misalnya diulang terus, dia akan langsung remending ke kepala. Gitu loh. Melekat ya? Iya, dia melekat. Okay. Dan harus dibikin agak low gitu. Kalau bikin serius, pokoknya yang konser orkestra, malah
mau dibawa kemana gitu loh, nggak nyampe. Berarti kalau begitu saya ingin menerjemahkan nih. Kan Mas Eko mau PAN itu diterima sampai di bawah ya dengan koplo itu. Apakah Mas Eko ini ingin melakukan sebuah evolusi nih PAN menjadi partai grassroots, partai wong cilik? Itu kira-kira yang diinginkan Mas Eko? Sebenarnya simbolnya aja udah kejawab. PAN itu lambangnya adalah matahari. Ya. Matahari menyinari semua orang. Matahari menyinari tanpa pandang bulu. Iya kan? Itu udah jelas tuh. Oke. Jadi siapapun juga semua dapat manfaat dari matahari. Kembali lagi, akhirnya saya ngambil intinya bahwa lagu ini harus diterima gitu loh. Diterima oleh masyarakat. Udahlah, jangan nipu diri. Orang-orang kaya tuh itu sama juga sedang sama yang namanya koplo. Oh gitu ya. Cuma kelihatannya aja, emang gini. Gitu doang gitu. Kalau yang itu kan begini, kan begitu. Kalau yang wong cilik ya kan. Kalau itu semua suka. Semua suka, saya presentasi suka gitu ya. Jadi memang saya bikin itu norak gitu ya. Tapi cepat diingat orang dan itu alhamdulillah akhirnya viral itu lagu dan ya diapresiasi oleh masyarakat ya. Mas Eko, kalau saya lihat-lihat, saya coba amatin nih. Saya kan punya historis juga dengan teman-teman di PAN ya. PAN sepertinya mengalami sebuah evolusi dari partai yang awalnya adalah orang mengidentifikasi sebagai partai intelektual, ya menengah intelektual, mencoba menjelma menjadi partai wong cilik, partai yang berada di grassroots. Kira-kira memang itu tujuannya atau kebetulan saja? Ya, jadi gini. Kalau saya lihat tetap kita bagaimanapun juga ibu kita Muhammadiyah, tetap itu kita merasakan itu. Cuma kan gini, nggak mungkin ya kita jualan terusnya harus itu aja. Ada diversifikasi pengembangan usaha kan. Nah usaha itu apa gitu? Tetap akademis tetap ada, tapi loh ceruk banyak loh. 60% 2024 itu anak muda, ya kan? Anak mudanya juga hampir 32% itu di bawah. Oke. Nah itulah yang bisa kita ambil gitu loh. Jadi artinya nggak dihilangin nih, ibunya ini nggak dihilangin, tetap kita rawat. Malah bahkan Pak Jul bilang pokoknya di semua provinsi tetap menjaga hubungan baik dan tetap hormati Muhammadiyah. Oke. Itu ibu kita tuh, ya orang tua kita. Itu SOP-nya? Ada, itu standar operasionalnya itu tuh udah SOP-nya. Muhammadiyah harus menjadi tempat kita berbakti. Setelah itu kalau bicara Muhammadiyah, salah satunya kita ingin wakil presidennya nanti adalah Pak Muhadjir dari Muhammadiyah. Ya, tapi kenapa saya lihat PAN mendorong Erick Thohir? Loh, dua loh. Oh, dua yang ya? terbaru dua, Erick dua. Thohir dan Pak Muhadjir. Gitu. Yang mana di nomor satu kan nih? Harus terus terang. Semuanya nomor satu lah, nggak ada nomor dua gitu. Jadi ini serius ya Pak Muhadjir? Iya Pak Muhadjir, serius. Jadi boleh diinfoin Pak Muhadjir gitu ya. Jadi Muhammadiyah itu tetap orang tua kita. Dan terus pengembangannya itu tadi anak-anak muda. Kenapa bukan langsung ketua Muhammadiyah? Iya, Pak Haidar? Ya beliau kan masih jadi ketua. Kan bisa saja. Atau misalnya Pak Din Samsudin. Kenapa pilihannya ke Pak Muhadjir nih? Pak Din sudah punya partai sendiri. Oke, satu. Ya kan? Pak Din sudah punya partai. Ini adalah ketua. Ini lebih tinggi derajatnya Oh, kan. jadi ketua Muhammadiyah lebih tinggi derajatnya daripada wakil presiden ya? Iya, artinya buat saya ini udah punya masalah sendiri Oh, gitu. jadi jangan di downgrade ya? Benar. Nah, ini ada ya udah Pak Muhadjir Aku buat paham saya. ini, aku paham. Pak Muhadjir apalagi punya pengalaman juga sebagai ketua, terus sebagai menteri, ya kan, dan banyak pengalamannya. Buat saya beliau adalah orang hebat gitu. Nah, udah nih dua. Jadi buat saya kondisinya sekarang adalah kita yang muda-muda itu adalah bagaimana caranya mengambil ceruk itu. Biarlah Pak Zulkifli Hasan dengan teman-temannya mengambil ceruk akademisi. Gitu. Udah kita saling, yang penting adalah terekspos di Partai Amanat Nasional. Oke. Tadi kan saya sebutkan bahwa ada mengalami evolusi ya dari partai yang dulu orang anggap partai intelektual, kemudian dia berevolusi menjadi partai orang bilang partai berkumpulnya para artis, para selebritis. Apakah PAN melakukan itu, merekrut artis-artis, itu salah satu cara PAN untuk bisa mendongkrak perolehan suaranya? Nih ya, PAN boleh dibilang singkatannya apa aja boleh, bebas. Partai Artis Nasional, ya kan.
Terus kalau kita berkumpul di nelayan, Partai Anak Nelayan. Wah, mantap. Kalau di Sumatera, Partai Anak Nagari. Masuk semua nih. Kalau di DKI Jakarta, Partai Anak Nongkrong. Masuk barang ini. Semuanya ada gitu. Iya kan? Jadi Iya. gimana coba? Oke. Ada lagi kalau di Jawa Timur, Partai Anak Nahdiyin. Iya, kan? masuk ya. Jadi artinya buat saya, ini bukan bicara evolusi atau apa, tetapi memang kita nggak bisa gitu loh berpartai itu Hanya itu aja gitu loh. Apalagi mohon maaf, PAN itu kan juga selalu adanya adalah 7%, 7% ya kan. Jadi ingin lebih gitu loh. Untuk lebih itu mana? Nah, yang tadi kita ada bonus demografi kan. Harus anak dimanfaatkan. muda harus dimanfaatkan, 60% anak muda. Nah, makanya sekarang ini anak-anak muda alhamdulillah, kayak misalnya contoh ya, medsos kita jalan semua. Dan kita punya medsos di partai politik nomor 1 sekarang. Medsosnya paling banyak dikunjungi ya? Paling banyak dikunjungi terutama TikTok. Oke. Dan memang TikTok sekarang lagi the best-nya. Dan semua orang pada nonton TikTok. Itu nomor 1. Jadi buat saya, sekarang kelihatannya PAN alhamdulillah. Kemarin juga di Kompas kan kita naik 100% juga ya kan. Dari sekian 1, sekarang udah menjadi 2, sekian gitu lah. Dan juga IPO juga kan naik juga ya kan, bahkan sampai 5% sekarang. Kompas yang kemarin itu aja pencapaiannya bagus. Nih kemarin saya baca, yaitu kesukaannya orang gitu loh. Dari yang tadinya kita di bawah 10 partai, sekarang udah ada di 7. Artinya masyarakat ya sudah aware, sudah welcome dengan PAN, dengan kerja-kerja yang sekarang. Kerja-kerja sekarang tuh apa? Karena Pak Zulkifli Hasan orang yang mau capek. Orang yang mau capek, dia misalnya ngurusin pemerintahan. Tuh Jumat, Sabtu, Minggu tuh dia bisa tuh keluar kota, ya kan? Ketemu dengan bukan hanya DPW, bukan wilayah, cabang ranting juga dia dikunjungi, diajak ngobrol semua segala macam. Itu Pak Jul, ya kan? Belum pesan-pesan untuk teman-teman DPW segala macam, ajak ngobrol semuanya. Dan satu lagi, ini jargonnya, bantu rakyat, benar-benar direalisasikan. Bukan sekedar lip service, enggak. Bantu rakyat, benar-benar dibantu. Semua melakukan apa yang ada berikan. Gitu. Alhamdulillah. Jadi semua teman-teman ini turun kayak reses sekarang nih, turun ya bantu. Ada beras kasih beras, ada minyak kasih minyak, apa semuanya kebutuhan masyarakat. Gitu. Mas Eko, ini kita udah di penghujung nih, karena saya mantan ketua KPK nih. Kita bergeser sedikit. Mas Eko. Apa sih yang kira-kira di kepala Mas Eko ini ya? Kalau melihat kan korupsi ini nggak ada henti-hentinya nih. Justru semakin hancur kalau kita lihat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita. Kira-kira ada nggak di bayangan Mas Eko nih bahwa PAN harusnya mendorong ini agar supaya paling tidak bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi kita, atau kalau mau lebih nyata misalnya memperkecil terjadinya korupsi? Udah bilang aja sama KPK. Udah nggak usah ikut tuh yang namanya kalau ada fakta integritas kayak gitu. Hampir saya lihat itu cuma sebatas seremoni aja. Fakta integritas, wah Pemda, fakta integritas, pejabat ini. Tapi yang terjadi malah justru fakta integritas malah terjadi gitu loh. Jadi buat justru korupsi di situ. Jadi itu satu ya buat saya. Jadi kelihatannya hanya sebatas seremoni saja yang disebut fakta integritas. Terus yang kedua, memang harus ada pendampingan dari KPK juga gitu loh setiap ini dan yang ketiga nih penting juga, KPK harus buka cabang kalau buat saya. Jadi daerah-daerah tuh ada KPK. Iya, tapi itu kan problemnya dulu saya kan pernah di sana Mas Eko. Kenapa sampai hari ini nggak bisa? Karena tidak ada dana. Itulah yang saya bilang tadilah, PAN akan di depan memperjuangkan itu. Apakah PAN juga konsisten bahwa akan memperbaiki undang-undang KPK? Ini kan undang-undang KPK sekarang menurut semua orang, bukan menurut orang, saya pun menganggapnya begitu karena saya pernah di dalam. Itu kan tidak lebih bagus dari undang-undang kemarin. Itu gimana kira-kira PAN melihat itu? Iya, kalau saya lihat sebenarnya kondisinya ya di PAN juga ada niat untuk bagaimana memperbaiki kinerja KPK kembali lagi ke kitahnya dan sebagainya. Hanya kan kita butuh dorongan juga dari teman-teman yang lain. Nggak bisa sendiri gitu. Jadi kalau untuk komunikasi terus bagaimana caranya penguatan KPK, teman-teman terutama di PAN itu support banget. Contoh yang tadi, ini pesan dari Pak Jul. Kita akan support, kita akan bantu berkaitan dengan masalah tadi. Udahlah, buka itu di mana-mana di daerah. Jadi masih di kota-kota besar lah. Buka di kota-kota besar dulu, di Bandung, ya kan, Surabaya, Medan, Makassar. Bikin kota-kota besar ada 5 sampai 6 wilayah. Itu akan meminimais buat saya korupsi.
Oke, berarti kalau begitu Mas Eko menganggap bahwa pandangan orang menyatakan kalau artis masuk di dunia politik menjadi caleg itu cuma pemanis, itu salah ya? Salah. Sebagai vote-getter, sebagai pengumpul suara, salah. Karena caleg dari artis buat saya adalah hidupnya adalah memilih dan dipilih dan menang. Oke. Jadi bukan justru seperti yang orang gambarkan bahwa ini masuk ke politik karena sudah nggak laku gitu ya? Enggak, benar. Dan yang kedua adalah kalau buat saya, terutama di PAN ya, artis-artis PAN itu memang mendapat pengajaran. Dapat yang namanya pendidikan segala macam, dan benar-benar pure dia bekerja untuk dirinya, menang untuk dirinya. Kan banyak sekarang juga teman-teman juga jadi, tetapi justru berangkat dari gunting-gunting anggota yang lainnya. Itu sangat disayangkan. Oke, Mas Eko, terakhir nih. Masih setuju OTT KPK kan? Oh masih dong, benar. Karena buat saya itu penting Ini banget. serius kan? Setujunya bukan lip service? Ya setuju lah, harus ada. Kan ada beberapa kalangan pejabat menyatakan, ngapain tuh OTT? Kalau PAN sendiri tetap setuju? Oh tetap setuju dong, harus. Karena itu kalau buat saya shock terapi yang paling bagus. Nah, deterrent efek ya? Iya, itu bagus banget itu. Jadi buat saya harus dilanjutkan. Dan bukan harus dilanjutkan, harus ada. Harus ada ya? Harus ada. Nah itu satu. Terus kedua juga kemarin kan kita datang juga ke KPK. Semua dengan Pak Zulkifli Hasan semua support dan bantu untuk KPK. Gitu. Oke, terima kasih Mas Eko atas informasi, pencerahan dan edukasi. Karena channel ini adalah channel informasi dan edukasi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan Mas Eko masih ingin memberikan pengalamannya ya. Apa yang didapat dari parlemen sehingga ini menjadi pencerahan bagi kalau buat sahabat saya udahlah, kita udah sahabat udah lama banget, udah oke lah udah. Oke, terima kasih Mas Eko. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Abraham Samad Speak Up.